Iya, baik. Saya mau menyapa abang ini ya. Abang On ya. Saya paling sering nonton abang karena abang ini viral sekali karena sering berdebat dengan tokoh-tokoh nasional, para petinggi-petinggi nasional. Ya. Kali ini saya benar-benar terkejut dengan pernyataan abang di sebuah VT yang abang berbicara tentang OPM. Di mana abang sampaikan bahwa abang ingin membantu mencerdaskan orang Papua. Yang kedua, abang menyampaikan bahwa abang tidak ingin orang Papua dibodohi oleh OPM. Ini dua pernyataan yang sangat aneh dan lucu menurut saya. Abang bicara untuk mencerdaskan orang Papua. Orang Papua siapa? Saya sarankan abang, kecerdasan yang abang maksud itu alangkah bermanfaat jika abang menggunakan untuk memproduksi jagung itu menjadi makanan pokok atau makanan yang mampu menjamin saudara-saudara abang atau saudara-saudara kita yang transmigrasi ke Papua. Kalau masyarakat Papua tidak cerdas, mungkin masyarakat Papua sudah justru transmigrasi ke wilayah NTT. Abang cerdasnya di mana? Dan orang Papua tidak cerdasnya di mana? Abang sebaiknya jangan bicara tentang kecerdasan. Kalau abang sendiri tidak mampu menggunakan kecerdasan abang untuk mensejahterakan orang asli NTT yang berada di Papua untuk melanjutkan kehidupan mereka yang abang sendiri tidak mampu mengendalikan. Ya, abang sebaiknya abang bercermin. Yang berikut, abang menyampaikan bahwa OPM itu membodohi orang Papua. OPM itu siapa? Yang dibodohi siapa? Abang yang asal news di media. Abang sebenarnya nyari panggung, nyari followers, atau nyari apa? Karena semua pernyataan abang, apalagi sampai abang ngakak, saya justru geli. Seandainya kalau abang ada di sini, saya hanya ambil pisau cukur, saya nawarin abang, sebaiknya abang cukur itu babar atau kumis sama rapiin rambutnya, biar abang terlihat manusia atau pantas begitu. Kocak sekali abang ya. Oke, saya tanggapi dulu ya video yang ini. Jadi untuk kakak Nona yang dari Papua yang menanggapi video dari Bang Oni ya. Sebenarnya kalau Anda secara pribadi menanggapi Bang Oni ya silakan saja, sah-sah saja. Tetapi di sini saya rasa Anda itu rasis ya. Anda rasis dan membawa-bawa juga nama mengeneralisir NTT ya. Anda sangat merendahkan orang NTT. Karena tadi Kakak Nona bilang Bang Oni lebih baik urus jagung untuk diolah jadi makanan. Terus orang NTT yang imigrasi ke Papua. Saya dengar pernyataan Bang Oni, dia tidak mengatakan bahwa masyarakat Papua itu tidak cerdas ya. Dia tidak mengatakan seperti itu. Jadi Kakak Nona, tolong jangan ambil kesimpulan yang aneh-aneh, jangan membuat asumsi yang tidak berdasarkan fakta ya. Lalu kemudian sabar sambil minum dulu kopi. Lalu kemudian dia tadi bilang dia mau kasih cukur kumis ke Bang Oni biar agak jadi manusia begitu kan. Kau rasis tuh ya. Jadi Kakak Nona, kau rasis, kau hati-hati ya. Jadi saya rasa saudara-saudari di Papua itu tidak suka diperlakukan diskriminasi, tidak suka diperlakukan rasis ya. Semua orang ya, bukan hanya di Papua tapi siapa saja ya. Jadi kita sama-sama clear soal diskriminasi, soal rasisme ini kita berusaha untuk dihilangkan, untuk tidak ada ya. Tetapi ini kok datang dari orang Papua sendiri. Kakak Nona ini buktinya ya. Dia rasis terhadap Bung Oni.
Anda kalau mau mengkanter narasi dari Bang Oni, silakan. Anda fokus kepada Abang Oni itu. Jangan Anda mengeneralisir NTT dan serangannya itu jadi rasis ya. Buktikan dengan data Anda, buktikan dengan kecerdasan Anda, adu argumen dengan menunjukkan kelas Anda ya. Bukan Anda tidak bisa beradu data, Anda kalah berargumentasi, yang Anda serang itu personal. Kalau Anda mau tanggapi hal-hal yang substansial saja ya, yang sesuai dengan apa yang dari video tersebut ya. Jangan larinya kepada diskriminasi, serangan, mengeneralisir orang NTT tadi ya. Soalnya apa yang disuarakan oleh Abang Oni ya, itu beliau tidak mengatasnamakan atau membawa-bawa bahwa beliau mewakili orang NTT ya, itu tidak ya. Tetapi apa yang beliau suarakan itu lahir dari dalam dirinya sendiri, dari dalam pribadinya, sebagai salah satu putra bangsa ya, sebagai salah satu orang yang memiliki jiwa nasionalis, ingin mempertahankan wilayah Indonesia. Halo, khusus buat Krisyanto Yen Oni, yang terhormat Krisyanto Yen Oni, kami menghargai kecerdasan Anda untuk menanggapi situasi di tanah Papua. Tapi kecerdasan Anda itu tidak akan berdampak kepada kita orang Papua. Terkecuali Anda datang ke Papua, langsung ke olah TKP langsung hadapi dengan KKB. Nah, itu baru bisa terjawab, apa yang Anda bicara bisa terjawab. Nah, kami kira untuk persoalan Papua itu kan pemerintah sudah mengarahkan untuk TNI, Polri dan pihak-pihak terkait. Mereka kan sudah mengambil tindakan untuk melakukan hal-hal yang selama ini terjadi di tanah Papua. Jadi untuk Anda tidak perlu berkomentar berlebihan. Kami anggap bahwa ini satu cara Anda mencari makan untuk mencuri pandangan publik dari media sosial maupun dari media-media lain. Jadi bagi kami, Anda tidak usah terlalu berkoar-koar, karena Anda uruslah cari pekerjaan lain. Tidak perlu untuk terlalu membicarakan masalah Papua, karena kami tahu yang mengatur masalah Papua, mengamankan masalah Papua itu TNI Polri kami yang sudah bergerak untuk melakukan hal itu, karena hal itu harus berhadapan dengan mereka, karena ini terkait kombatan yang harus mereka berhadap, bukan soal bicara-bicara, berkata-kata. Jadi sedikit-sedikit Bapak berbicara, bicara, tidak akan berdampak. Perkataan tidak akan berdampak, Bapak. Jadi percuma kalau Bapak terlalu berkoar-koar, nanti kita berpikir bahwa Bapak ini waras atau tidak waras begitu. Salam dari tanah Papua. Bapak cari kerja yang lain biar lebih terhormat. Dan menurut saya yang paling menarik adalah poin ketiga. Menurut saya adalah Menurut saya adalah Kau cari makan jual itu. Kau segala macam itu. Supaya kau viral kau dapat uang. Hah? Menurut saya Kau tahu baca ke tidak? Hah? Kau tahu baca ke tidak? Kalau kau tahu baca, seharusnya kau baca sejarah baik-baik. Begitu. Menurut saya Menurut saya Menurut saya kau cari makan karena kau viral. Menurut saya Menurut saya Menurut saya Memang
Kenapa kau duduk ongkang kaki di Amerika, Belanda, Australia sana pakai jas? Bang Chris, saya mau tanya kepada abang dulu. Abang ini siapa sebenarnya? Abang siapanya Papua? Dari ras aja sudah beda. Terus intervensi abang sampai ke Papua sana, seakan-akan abang lebih tahu tentang persoalan Papua. Abang siapanya Papua? Seharusnya abang merasa diri abang sebagai generasi yang cerdas, intelektual yang cerdas. Abang seharusnya berbicara tentang fakta sejarah yang terjadi itu. Bukan menjadi provokator untuk menutupi kebenaran itu. Abang sangat tidak tahu latar belakang kenapa mereka itu harus berada di luar negeri sana. Hal simpel saja saya mau bertanya kepada abang. Jika sesuatu persoalan terjadi dalam kehidupan keluarga abang yang tidak bisa diselesaikan, apakah abang perlu minta bantuan di luar daripada itu? Apakah abang perlu minta bantu kepada tetangga? Atau kepada saudara-saudara yang lain di luar sana? Nah, hal yang dilakukan oleh mereka itu sama seperti itu. Ketika persoalan-persoalan gejolak yang terjadi di Papua, mereka menyuarakan kepada negara ini. Negara tidak mau menyelesaikan itu. Tidak ada solusi jalan keluar. Justru itulah yang membuat mereka harus pergi keluar untuk menyuarakan itu di sana. Bukan mencari sesuap makan di luar sana. Seperti abang yang mungkin hanya berkeluar-keluar di media demi mencari sesuap nasi. Jadi saya pikir Bang Chris sama sekali tidak tahu persoalan Papua. Alangkah baiknya mencari tahu persoalan Papua itu dulu. Agar mencerdaskan bangsa ini dengan opini-opini yang abang bangun. Bukan sebaliknya menutup kebenaran itu. Kalau Bang Chris soal berlogika, saya pikir siapa saja bisa berlogika. Tetapi berlogika tanpa dasar itu sama saja tong kosong. Jadi berlogikalah berdasarkan dengan dasar atau fakta yang ada di lapang. Saya sangat khawatir dengan pandangan-pandangan atau kecerdasan-kecerdasan seperti abang ini yang menjadi provokator untuk menutupi kebenaran-kebenaran sejarah atau kebenaran-kebenaran catatan demokrasi buruk yang terjadi di atas bangsa ini. Ini yang sangat ditakutkan. Jadi seluruh netizen Indonesia harus cermati baik-baik apa yang terjadi atas Papua. Kita tidak bisa melihat persoalan Papua, persoalan hari ini yang terjadi lalu dijadikan sebuah persoalan negara ini. Tidak bisa. Terus kemudian ada yang bilang begini. Shalom. Cakahoni, izin stick video. Pertanyaan pertama yang saya mau sampaikan ke Pak Ceoni, berapa lama kau hidup di Papua? Sejarah apa yang kau baca tentang Papua? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya mau tegaskan ke kau stop berkoar-koar di media sosial tentang Papua. Sebenarnya kau ini siapa? Kau itu provokator. Kau hanya tahu Papua dari buku, sejarah Papua dari buku, dari media sosial, dari cerita orang, dari orang ke orang, baru kau berkoar-koar. Kau tahu apa tentang Papua? Kau stop. Sekali lagi kau stop. Bicara tentang Papua, pelanggaran HAM lah, tentang TPN, PPOPM lah, operasi militer lah. Kau tahu apa? Kau siapa? Berapa lama kau hidup di Papua sana?
Kok ini sembarang sampai kok mati viral kah? Atau kok ini aduh kok bahaya? Kok punya video-video itu buat kami orang Papua marah besar. Kok tahu sejarah tapi kok buat video sambil tertawa lah, itu maksudnya apa? Kok stop provokator? Saya 2 tahun hidup di NTT di Kupang tuh. Kau ulangi lagi, saya cari kau. Kau ingat itu? Halo semuanya. Oke, tadi saya sudah mendengarkan panjang lebar ya. Dan sebenarnya tidak ada permasalahan ya kalau kita berbeda pendapat, berbeda opini, berbeda pandangan ya. Sah-sah saja, negara demokrasi kita bebas untuk beropini, berpendapat. Hanya saja yang saya sesalkan tadi, video dari Kakak Nona yang dari Papua tadi, video pertama yang saya reaksi, itu menurut saya sudah menjurus ke suatu pernyataan diskriminatif, pernyataan rasisme ya. Jadi itu yang mungkin saya agak kurang terima di situ ya. Kalau yang lain-lain ya sah-sah saja, silakan. Ya mau berbeda pendapat, silakan. Kita negara berdemokrasi ya. Oke, selanjutnya opini dari saya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk kakak-kakak, abang-abang yang dari Papua, saudara-saudari yang dari Papua. Jadi video dari Bang Oni ya, Abang Krisyanto ini menuai banyak kecaman ya. Dan kecaman itu saya lihat datang dari beberapa netizen yang berasal dari Papua ya. Baik lewat komentar video maupun video-video yang saya temukan juga di TikTok ya. Jadi ada yang kontra, ada yang berbeda pendapat, ada yang tidak menerima dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Abang Kris ya. Nah, bagaimana menurut saya ya? Kalau menurut saya, apa yang disuarakan oleh Abang Krisyanto Yanoni ini ya, Om Kris, saya manggilnya Om Kris. Jadi yang disuarakan oleh Om Kris ini menurut saya itu adalah salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air ya. Salah satu bentuk jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri beliau, mempertahankan NKRI, mempertahankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makanya beliau berani menyuarakan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau Bang Kris dianggap Jadi kalau Om Kris dianggap provokator ya, saya jadi bingung sendiri, kira-kira provokator di bagian mananya ya, provokator apanya ya. Bukankah apa yang disuarakan oleh Om Kris ini salah satu bentuk perlawanan, salah satu bentuk narasi untuk melawan propaganda dari KKB atau OPM ya. Nah, kalau Om Kris kemudian dianggap sebagai provokator, saya jadi bingung ya, bingung karena saya tidak tahu letak provokatornya di mana, provokasinya seperti apa ya. Jadi kalau memang ada abang-abang atau kakak, pace, mace yang mungkin tidak sependapat, ya dijelaskan dengan data, dijelaskan dengan fakta sejarah yang menurut kalian itu adalah sebenarnya atau kebenaran ya. Silakan disampaikan. Mungkin kita sebagai generasi muda yang minim literasi, minim pengetahuan tentang apa yang terjadi di Papua ya bisa mendengarkan, bisa melihat dan bisa menyimak ya. Kalau berbicara menggunakan data itu kan enak tuh. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Saya secara pribadi tetap support dan mendukung segala sesuatu yang sifatnya mencintai tanah air, mempertahankan tanah air dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya Basan Sebo, sekian dan terima kasih.